Suri. Saya akan menceritakan kisah tentang Lengger Dempet. Dikisahkan dahulu, hiduplah sebuah keluarga yang rukun dan bahagia. Keluarga tersebut adalah pasangan suami istri Karta dan Juminten. Pekerjaan Karta adalah membuat main seperti otok-otok dan anggrek. Terkadang ia mendapatkan pesanan untuk membuat barangan. Walaupun istri sedang mengadu, Juminten tetap mau membantu pekerjaan Karta, seperti mengecat, menggambar, sampai menjualnya di pasar. Semua itu ia lakukan demi membantu suaminya. Setiap pagi, Juminten membangunkan Karta. Setelah membangunkan suaminya, Juminten menyiapkan sarapan. Setiap hari Juminten melakukannya dengan senang hati. Pak nih, bangun, sudah fajar, si jago sudah berkokok. Sudah pagi toh, Bu? Sudah Pak nih, ayo bangun supaya tidak kesiangan. Bapak katanya mau pergi berjualan mumpung ada larangan. Pagi itu Karta bersembari siap-siap pergi berjualan. Karta bertanya kepada Juminten, Bune, setiap hari kau bekerja, memasak, mencuci, membersihkan rumah, lalu membantu membuat mainan. Apakah kamu tidak lelah? Apalagi kandunganmu semakin besar. Tidak tahu Pak Ne, yang sudah terbiasa yang tidak merasa berat. Juminten memang orang yang tidak pernah mengeluh meskipun keadaan mereka sangat sulit. Tapi sekarang kamu sedang hamil tua, jangan terlalu keras bekerja, jaga dirimu, pesan Karta kepada Juminten. Mereka berdua sudah agak lama menanti kehadiran orang di tengah-tengah mereka. Karta dan Juminten setiap malam berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, Karta pergi dari luar dengan ditemani sebotol air minum, bekal makanan dan barang dagangan. Karta berjualan sepanjang pagi. Selepas berjualan ia beristirahat sebentar. Sore harinya Karta membuat mainan untuk dijual pada pagi berikutnya. Demikianlah pekerjaan Karta sehari-hari, membuat mainan otok-otok, anggrek dan barangan. Juminten yang telah selesai memasak lalu menyiapkannya di meja. Bune, besok aku tidak jualan dulu karena mau membuat pesanannya Pak Karta. Ya Pak, tidak apa-apa, buatlah dulu pesanannya dan aku yang menjualnya sambil belajar. Ya, yang perutmu sudah besar begitu kau masih mau berjualan. Entar kalau terjadi apa-apa di jalan, siapa yang mau menolongmu? Pesan Karta kepada Juminten. Tiba-tiba perut Juminten pun bergejolak. Ia berteriak, aduh, perutku sakit sekali. Aduh, tolong Pak. Juminten berteriak kepada suaminya. Kemudian Karta bergegas mencari dukung bayi dan Karta berjalan bersama menuju kamar Juminten. Sementara Karta hanya dapat cemas di luar. Duh Gusti, selamatkanlah anakku dan istriku. Tak lama kemudian Karta terdengar suara tangisan bayi. Saat Karta memasuki kamar Juminten, tiba-tiba, anakku, ini anakku, bukan, ini bukan anakku. Karta sangat terkejut yang ada di hadapannya. Karta belum bisa menerima kenyataannya yang ada di hadapannya. Namun seiring berjalannya waktu, Karta mulai menerima dapat yang ada di hadapannya. Anaknya yang diberi nama Daud. Bahkan Karta sangat menyayangi Daud. Karta melihat anaknya yang bertumbuh tetapi dengan keterbatasan fisik, membuat hati Juminten dan Karta teriris. Hampir setiap malam Daud menangis dengan tak henti-hentinya. Juminten menendangkan lagu tak lewat
Duh Gusti, mengapa kau Duh Gusti, cobaan apa lagi yang kau berikan kepada keluarga kami? Sabar Budi, Tuhan memberikan anak untuk kita yang istimewa. Sejak kehadiran Daud, Karta sudah tidak lagi berjualan mainan. Karena untuk memenuhi kebutuhannya, Karta menjual sisa-sisa mainan yang sebelum ia buat. Ia juga mendapatkan bantuan dari tetangga yang iba melihat kondisinya keluarga tersebut. Kelama-kelamaan, persediaan mainan pun habis. Juminten dan Karta memutuskan untuk mengambil dari satu pintu ke pintu lainnya dengan membawa Daud. Aslinya, Karta tidak tega melihat Daud yang tidak bisa berjalan. Hal semata karena untuk mendapatkan uang untuk membiayai pengobatan Daud. Pada suatu hari, Daud mengalami sakit demam. Demamnya sangat tinggi. Karta dan Juminten kebingungan. Namun keluarga ekonomi yang terbatas, Karta hanya dapat membuat membuat obat dari bahan-bahan yang ada di tempat tinggalnya. Duh Gusti, bagaimana ini Pak? Panasnya tidak kunjung turun. Sabar Budi, entar aku akan memanggilkan Mbah Dukun. Ya Pak, cepat ya Pak. Setelah diberi ramuan, Daud sehat dan kini justru nafsu makan. Juminten senang melihatnya karena anaknya sehat kembali. Malam harinya tiba-tiba Daud mengalami sakit tinggi lagi. Badannya panas dan menggigil. Karta dan Juminten kebingungan. Pak, tolong ambilkan segelas air di rantang untuk mengompres. Baik Bu, sebentar ku ambilkan. Gak lama kemudian, Daud panasnya menurun. Dapat tertidur nyenyak dan tak menangis lagi, matanya terpejam. Tubuh mungilnya lemas tak berdaya. Paginya, Karta berkeliling mencari uang agar dapat membiayai Daud berobat. Siang harinya, keadaan Karta semakin parah. Akhirnya Karta pun meninggal. Duh Gusti, mengapa kau ambil Daud secepat ini? Baru saja sembuh dari sakit, makanya banyak dan banyak tertawa. Mengapa kau ambil Daud secepat ini? Juminten menangis jadi-jadinya tidak bisa menahan kesedihannya. Sementara Karta terus mencari uang agar dapat membiayai perbuatan. Karta pulang menuju rumah. Ia melihat bendera kuning menancap di depan pintu masuk. Karta tiba-tiba rasa gembiranya Karta hilang. Kemudian Karta lari menuju rumahnya melihat jenazah yang sudah dikafani kain. Rezeki hari ini berarti tidak apa-apa, semuanya sudah terlambat. Daud, Papa sudah bawa uang banyak. Kita dapat makan enak, seru Karta. Karta sangat menyesal karena tidak membawa Daud sejak dari awal. Karta mengambil kayu lalu memahatnya dengan mirip wajah Daud. Karta menggendong boneka kayu dengan sambil mengamen. Caranya Karta mengamen sambil menggendong boneka kayu dari rumah ke rumah. Anehnya, kepergian anaknya menjadi keberuntungan bagi keluarga Karta. Di kampung-kampung daerah Cilacap dan sekitarnya masih terlihat banyak orang mengamen sambil menggendong boneka kayu. Sekian dan terima kasih.